Jadi itu kalau seandainya kan ya Ustaz, dalam pemahaman torikot itu memang nggak bisa di lingkungan umum. Nah, gimana caranya memperkenalkan torikot itu kepada orang awam Ustaz? Maksudnya supaya orang awam juga dia mempunyai torikot ibadahnya. Ya pasti kan ngikutin dari ketentuannya lah, syariat, torikot, hakikat, ma'rifat. Ya, jadi orang itu dikenalin dulu dengan syariat, amannya mau begitu, fikihnya dulu, Qurannya dulu. Kalau aneh pernah dengar dari siapa ya, aneh lupa dah, pokoknya gini Ustaz, dia hijrah, kemudian dia itu mengamalkan semua perintah Allah gitu, misalnya menjauhi yang haram, terus dia sholat 5 waktu, berpuasa Senin Kemis, itu orang itu udah bisa dibilang bertorikot Ustaz. Tanpa dia apa ibaratnya belajar tahap demi tahap tentang torikot gitu, misalnya apa masuk organisasi torikot gitu. Iya, Iya gitu. kan toriko itu kan artinya kan perjalanan. Secara umum iya namanya bertoriko. Ente aja sekarang juga lagi bertoriko, lagi belajar kan, lagi melakukan perjalanan. Nah ini yang aneh nggak kurang setuju gitu. Torikoh yang dimaksud oleh ahli sunnah ataupun ulama itu torikoh dalam tingkatan iman. Ya, tapi jadi akhirnya banyak versi sih ngomongin torikoh itu. Ada satu sisi yang ngomong torikoh itu ya berzikir doang, ya kan. Terus ada satu sisi torikoh itu kayak tadi ente apa namanya, orang sholat terus apalagi Ya mentaati semua perintah Allah secara global, itu bertoriko. Iya benar, secara global itu artinya gini loh, jangan sampai kita tuh miskomunikasi. Iya, jadi nih gue lagi ngebahas toriko dalam hal tingkatan iman, jangan ke arah sono, nanti nggak akan ketemu. Karena aneh ngebahas tingkatan iman juga pasti akan menyalahin ente, ente pun akan menyalahi aneh. Jadi nggak ketemu jawabannya, karena nggak nyambung, tau gak? Beda Ustaz. Beda pemahaman. Ente memahaminya ke sini, ini memahaminya ke sini gitu. Kemudian bertanya dengan ini apa namanya, nggak menyesuaikan diri gitu. Memang sih kalau kata Abah Uci mah nggak usah dicari guru torikoh itu, kalau udah masaknya udah datang ininya apa sih namanya, kadarnya ntar datang sendiri gitu. Nah kan kita itu kan yang menjadi pertanyaan, datang sendiri ini bentuknya gimana? Apakah seiring berjalannya kita nanti kita ketemu guru, atau ente mengartikan datang sendiri itu guru itu datang ke rumah dengan ainul basirohnya dia. Ya ada yang kayak gitu, ya kan. Jadi datang sendiri ini bisa diartikan seiring berjalannya waktu, nanti ente ditakdirkan oleh Allah ketemu sama ahli torikoh yang sesungguhnya. Atau nanti seiring berjalannya waktu juga ente ditakdirkan oleh Allah ketemu tamu wali Allah ataupun ahli torikoh ke rumah ente, sengaja ataupun nggak sengaja. Itulah yang dimaksud nanti datang sendiri menurut aneh. Sebab ini kan ucapannya Abah Uci, yang lebih tahu ucapannya Abah Uci ya Abah Uci gitu. Tapi kan aneh hanya sekilas memahaminya, aneh usahakan secara bijak gitu. Ya kan sama halnya kita melihat ayat Quran kan boleh aja kita mentadaburkan kan. Ya kan nggak perlu harus ngikutin yang Nusron Wahid yang bilang yang tahu Quran ya Allah. Iya, itu juga tahu.
kayak gitu. Yang tahu hadis ya Rasulullah. Ya iya, soalnya kita mau nanya sama Rasulullah, ya kan. Terus ada yang bilang, ya udah ini nanya Bauci ya. Kita kapasitas kita siapa ngedeketin aja. Udah ada pengawalnya. Kayak gitu. Jangan nyari susah apa sih? Udah beliau ngajar, udah kita tinggal tafakur yang benar. Makanya kalau ngajar sama Bauci nggak pantas yang dasar-dasar, yang orang-orang baru dasar belajar agama sama beliau. Takutnya salah pengertian doang. Gitu. Dalam hal mengartikan arti, misalnya yang tadi aja. Dia mengartikan nanti juga datang sendiri, ntar takutnya dia begini nih, dia nungguin aja mana ya gitu. Kok nggak datang sih? Iya. Jadi dia nungguin. Ya itu mah nggak perlu ditungguin. Kalau emang udah masa datang tingkatannya mah nanti juga datang sendiri. Nah, thoriqoh yang buat menurut aneh yang hakiki adalah memang tentang tingkatan iman, entah dari jalan mana dia menempuhnya. Apa dia dari jalan taklim, jalan zikir, atau jalan sodako. Nanti Allah yang mengangkatnya. Terus cirinya gimana? Cirinya adalah orang yang mencirikan kepada kita, bukan kita mengaku diri kita udah bertoriko. Gitu. Kalau sekarang secara garis besar ente ngomong kayak gitu ya benar. Nggak siapa-siapa orang muslim mukmin itu semua sedang lagi bertoriko. Cuman mana nih? Ya, mana nih di antara sekian banyak orang mukmin itu yang diangkat pantas masuk ke fase kedua. Gitu. Bukan mantas-mantas sendiri ya. Apain? Kita mah tugasnya udah bener bertoriko terus, lakuin aja ketaatan, larangan dijauhin. Nah sebelum ini nih panjang lebar di situ tuh, arti dan maksud dari torikoh itu apa sih tadi kan arti torikoh itu bahasa Arabnya adalah perjalanan. Maksudnya perjalanan kita menuju Allah. Perjalanan menuju makrifat Allah, thoriqoh itu. Ya, cuman kalau di aneh nih di paham guru aneh bahwa thoriqoh itu nama tingkatan iman setelah tingkatan iman syariat. Gitu. Mungkin syariatnya sulu kali ya kan? Syariat itu ya secara awam, orang-orang awam memahami sholat gitu. Kan banyak juga tuh ya, ini juga termasuk lah orang-orang yang kagak tahu maksud dari thoriqoh itu apa, marifat apa gitu, syariat apa, nggak tahu juga. Makanya harus tahu juga nih detailnya kayak gimana. Jadi thoriqoh itu adalah perjalanan, kayak kita proses lah ya. Udah mulai berproses dari amalan-amalan yang udah kita dapetin dari ilmu syariat itu, kayak gitu bukan? Iya, dari sunnah intinya. Kalau sunnahnya nggak dijalankan, nggak akan bisa bertoriko. Kalau cuma tok wajib doang yang dilaksanakan, nggak akan bisa dia bertoriko. Kan janji tuh di hadisnya, siapa orang yang datang kepadaku dengan kesunahannya, maka aku akan menjadi matanya apabila dia melihat. Di situ. Jadi jalan thoriqoh itu mau nggak mau, suka nggak suka, ya dengan kesunahan, bukan dengan kewajiban. Kewajiban itu mah hanya diperuntukkan orang yang tok masih melaksanakan kewajiban tok doang. Ya berarti dia belum jauh dikatakan berthoriqoh, apalagi bermaksiat, ngelakuin yang haram. Masih katanya berthoriqoh tapi maksiat haram lah. Orang nggak bermaksiat aja, cuman tok ngelaksanain yang wajib-wajib aja, misalnya dia cuman tok sholat 5 waktu, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, pulang, ya kan, dia ngaji juga, tapi dia cuman tok begitu doang, amalannya nggak ada apa-apa lagi, cuman sholat 5 wajib doang. Kemudian kalau puasa Ramadan, zakat fitrah, biasalah kayak rukun Islam kayak gitu,
itu juga nggak akan bisa dikatakan toriko dan nggak akan naik tingkatannya. Gitu-gitu Itu belum disebut perjalanan toriko berarti di situ. Orang-orang yang ngelakuin kewajiban aja gitu. Belum Dia belum kalau ada. nama perjalanan, kalau dinamakan perjalanan ya bisa aja dinamakan perjalanan, namanya kan dia perjalanan hidup ya kan, menjalani ketaatan. Iya. Tapi secara tingkatan orang itu nggak akan naik ke tingkatan toriko. Menurut kita nih para ahli toriko, ya para guru-guru toriko itu mengatakan ya dia hanya tingkatan iman syariat sepanjang dia hanya melaksanakan kewajiban doang itu. Tapi jangan tadi dikatakan apakah dia nggak bertoriko. Iya. Itu bisa jadi problema lagi ntar, ya kan? Karena dia juga melakukan perjalanan, cuman perjalanan yang mentok. Dia nggak mau naikin lagi. Iya, perjalanan yang mentok, yang aman-aman sih. Kayak gitu udah aman. Perjalanan yang aman dan nggak naik, nggak meningkatkan diri gitu. Kayak perumpamaannya itu kayak ini, orang itu cuman kerja doang ngarepin gaji, sama ada orang yang kerja sambil-sambilan sampingan gitu. Itu lebih cepet kaya yang pakai sambilan dibanding cuman tok kerja. Karena kalau cuman tok kerja ngandelin gaji doang gitu. Kalau dia ada sambilan, terkadang dia terangkat dari sambilannya itu. Sambilannya jebol, misalnya proyeknya terangkat dia malah resign dari kerjaan dia. Itu maksud aneh. Perumpamaan seperti itu. Jadi gimana mungkin orang itu kaya kalau tok cuman ngandelin gaji, apalagi dia cuman misalnya OB ataupun security, ya kan? Ya cuman tok kerja gitu aja, nggak ada sambilan, pulang tidur, silaturahmi enggak gitu. Lagi punya Sholat ya, berangkat lagi paginya, pulang malam, gitu lagi terus aja. Coba dah perhatiin, nggak bakal kayak kaya orang kayak gitu. Pulang main HP, tidur. Dan lagi nggak enak juga ceritanya kalau dia kaya. Kamu kayak gimana? Gue nggak tahu, gue bingung gue. Gue tiap hari ya kerja nih security, pulang terus kerja lagi, udah kaya kan nggak seru ceritanya. Pelit dia berarti. Kan nggak seru ceritanya. Ya secara cerita nggak seru. Ditambah dan memang nggak bisa dipungkiri, memang orang kayak gitu mah nggak bakalan kaya, cuman tok ngandelin kerja doang, nggak nambah apa-apa, nggak nyari sampingan apa-apa, nggak silaturahmi. Ya kerjanya cuman tok di rumah, kantor, rumah kerjaan, temen kadang-kadang itu pun ya tak kadang-kadang banget lah, kalau lagi ada perlu doang kali ke Pak RT, ya kan, bikin KTP baru, udah habis itu udah dia pulang lagi. Nggak bakal kaya yang begitu mah gitu. Jadi kerja sambilan, selama misal ada waktu kosong sambilan terus aja kerjain kayak gitu. Nah itu perumpamaan tadi. Kalau dikatakan perjalanan, ya memang dia juga melakukan perjalanan, ya kan, dia juga melakukan perjalanan, cuman perjalanan yang begitu-begitu aja. Gitu. Jadi jangan salah kaprah ya. Ini supaya ngelurusin nih biar nggak ada miskom lagi. Ya, tapi kalau untuk perjalanan menuju ma'rifatullah nggak bisa dikatakan itu. Nah, ma'rifat itu kan udah lebih dari toriko kan? Apa dia sama? Naik dari toriko. Dia artinya kalau dia jalanin wajib-wajib doang, ya ada makom yang dia harus kerjain lagi Ustaz gitu ya. Iya. Sunah-sunah gitu. Iya, makanya supaya lebih detailnya juga kan kayak ya aneh. Contohnya kayak aneh gitu. Ya, belum paham situ lah sih. Harus toriko begini. Menganggap diri aneh udah toriko, padahal ya itu dia yang aneh amalin cuman kewajiban doang.